Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami berkumpul akan mengunjungi sebuah KUA yang berada di Pondok Gede, tepatnya di Bekasi. Di sini untuk memenuhi tugas akhir dari studi agama. Pak, jadi saya mau nanya perihal persyaratan pernikahan. Kalau untuk di KUA itu apa aja sih yang dibutuhin untuk pernikahan? Untuk persyaratan pernikahan itu harus ada fotokopi KTP, kartu keluarga, kemudian juga ada persyaratan yang dibutuhkan dari kelurahan, yaitu persyaratan pernikahan berupa N1, model N1-nya itu data daripada pengantin, kemudian data orang tua, kemudian juga data bapak ibunya. Nah, itu persyaratan. Kemudian untuk pelengkapnya ada ijazah, terus ada juga yang namanya akte kelahiran, itu harus dipersiapkan. Itu untuk persyaratannya. Terus foto 2x3 4x lembar. Foto 2x3 4 lembar, 4x6-nya 2 lembar. Oke. Kalau misalnya nih dalam persyaratan tersebut salah satunya nggak ada nih Pak, gimana? Maksudnya? Kayak misalnya kan tadi beberapa arsip-arsip kayak dokumennya kayak akte, terus misalnya salah satu pasangan ini nggak punya akte gitu. Kalau misalkan salah satu nggak punya akte, kalau masih ada ijazah, karena itu sebagai pelengkap sebetulnya. Sebagai pelengkap yang utamanya itu adalah fotokopi KTP, kartu keluarga, kemudian persyaratan dari kelurahan itu sendiri. Oke, baik. Mungkin mau ada yang nanya? Tadi kan mengenai persyaratan dokumen ya Pak. Nah, mengenai waktu, berapa lama proses administrasi berlangsung yang di KUA Pak? Maksudnya untuk pendaftaran apa? Ya. Untuk pendaftaran karena sekarang udah sistem online, jadi kita langsung ke aplikasi. Nah, jadi tergantung lama enggaknya itu tergantung yang mendaftarin itu sendiri. Karena udah sifatnya udah online, jadi paling kita aplikasi, masuk ke aplikasi langsung daftar sendiri. Yang dibutuhkan email, kemudian nomor telepon, nomor HP gitu yang dibutuhkan. Karena udah sistem online sekarang. Oke, baik. Mungkin kalau dari saya sih Pak, kalau misalkan kita mau ngurus administrasi pernikahan di KUA itu kita sebenarnya perlu bawa saksi-saksi atau nggak usah Pak? Kan untuk pengurusan itu tidak usah bawa saksi. Yang bersangkutan aja calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan yang datang ke KUA itu tidak dipermasalahkan. Kecuali kalau misalkan pas akad nikahnya itu memang rukun nikah harus terpenuhi, termasuk 2 orang saksi. Baik Pak. Mungkin kalau dari kami cukup Pak, nanti dilanjut sama rekan-rekan lainnya. Oke. Ya Pak, izin bertanya lagi Pak, untuk pertanyaan berikutnya itu sebenarnya bagaimana sih Pak prosedur untuk mendapatkan surat izin menikah dari KUA Pak? Surat izin menikah itu bukan dari KUA. Oke. Jadi surat izin menikah itu keluarnya dari kelurahan. Kemudian karena memang sekarang itu berdasarkan undang-undang yang baru, bukan lagi undang-undang tahun 74 yang mengatakan bahwa pernikahan itu bisa dilaksanakan apabila antara laki-laki dan perempuan itu berusia sudah mencapai 19 tahun. Nah, itu kalau misalkan yang dulu yang tahun 74 itu perempuan usianya 16 tahun, kemudian laki-laki 19 tahun. Nah, untuk sekarang berdasarkan undang-undang yang baru itu dua-duanya harus 19 tahun. Gitu. Berikutnya. Oke. Nih untuk pertanyaan selanjutnya Pak. Apakah ada biaya yang harus saya bayar jika saya mengurus pernikahan di KUA Pak? Kalau untuk pernikahan di KUA berdasarkan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 itu pernikahan di kantor urusan agama
nilainya Rp0 dalam arti tidak ada biaya sama sekali kalau dilaksanakan di kantor urusan agama jam kerja dan hari kerja. Adapun kalau misalkan di luar jam kerja dan hari kerja itu tetap kena biaya setelah ke bank itu 600.000. Oke. Berarti cuman kalau kita misalkan mau ngajuin di KUA kita gratis. Iya, gitu ya. gratis. Sesuai dengan jamnya. Ya. Oke. Izin Pak, pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Jadi apakah ada tes kesehatan Pak yang harus kita lakukan jika ingin menikah di KUA? Untuk sekarang memang ada itu untuk menghindari stunting. Oh, stunting. Ya, jadi stunting itu ya, takutnya kelahiran anaknya itu ya kurang biji dalam arti. Nah itu untuk kesehatan itu adanya di puskesmas. Jadi sebelum pelaksanaan pernikahan itu harus ke puskesmas dulu, diperiksa dulu reproduksinya dan lain sebagainya, ada istilahnya imunisasi. Nah itu, nah nanti setelahnya dinyatakan sehat oleh puskesmas itu akan mendapatkan sertifikat layak nikah. Nah itu baru dibawa persyaratan dari sama yang dari kelurahan itu ke KUA. Puskesmas ya? Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, apakah ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi jika saya atau pasangan saya berbeda agama? Nah, untuk di KUA itu tidak dibenarkan atau tidak ada pernikahan beda agama. Jadi khusus di KUA itu melaksanakan pernikahan yang sesama agama Islam. Ya, kalau misalkan di luar agama Islam itu larinya ke catatan sipil. Jadi KUA itu tidak ada pernikahan beda agama. Adapun kalau misalkan salah satu agama Kristen ingin menikah secara agama Islam, secara otomatis harus masuk agama Islam dulu atau mu'alaf. Nah, itu baru bisa dilaksanakan, baru bisa dicatat sesuai dengan peraturan yang ada di agama Islam. Untuk pertanyaan terakhir nih Pak, izin Pak, apakah KUA itu menyediakan tanggalnya khusus nih Pak? Jadi apa dari yang mau nikah itu nentuin tanggal sendiri atau ada jadwalnya di KUA? Kalau KUA memang kita melayani masyarakat ya, yang namanya penghulu, yang namanya kepala KUA itu kita melayani masyarakat tergantung masyarakat itu sendiri kapan maunya. Cuman dalam hal masalah waktu, masalah jam, kadang-kadang kan pernikahan inginnya jam 9 semua. Ada 5, kan nggak mungkin 5 pasang itu jam 9 semua. Nah mungkin itu dibagi per penghulu. Salah satunya penghulu yang si A, yang si B, yang si C. Nah itu agar bisa melaksanakan di waktu yang sama jam 9. Tapi kalau misalkan waktunya penghulunya sudah tidak ada lagi, ibaratnya untuk jam 9, ya harus mengalah yang bersangkutannya gitu, pengantinnya. Jangan ibaratnya KUA yang ngalah, karena kita ya terbatas dengan tenaganya gitu ya untuk waktunya. Jadi untuk waktu itu memang yang bersangkutan atau mempelai yang menentukan, tapi tergantung dari pihak KUA itu sendiri apakah jamnya kosong, apakah jamnya penuh. Nah, kayak besok nih tanggal 8, tanggal 9 Juli itu lagi padat-padatnya pernikahan karena bulan haji. Nah itu jam 9 minta jam 9 semua, itu kita nggak bisa. Paling diatur jamnya. Mulai itu jam 9 ya Pak, paling pagi Pak kalau di KUA? Enggak juga? Enggak, ada yang jam 6 udah mulai, ada yang jam 7, ada yang jam 19 malam. Itu tergantung kemauan. Malam juga bisa ya. Pak, masih ada 2 pertanyaan terakhir ya Pak? Iya, silakan. Tadi kan sebelumnya Bapak bilang kalau minimal usia pernikahan tuh 19 tahun ya sekarang. Kalau untuk maksimalnya ada nggak sih Pak? Oh, kalau maksimal nggak ada. Kalau maksimal nggak ada 70 tahun, 80 tahun itu Masih boleh menikah ya Pak? Iya, kalau misalkan masih mau menikah itu silakan. Masih seger ya. Yang penting minimalnya, karena untuk jangan sampai istilah tadi karena kita masih anak-anak sudah menikah nanti timbul masalah di dalam pernikahan itu sendiri, karena memang kita belum segala urusannya itu kita belum siap. Nah itu jangan sampai baru 2 bulan, baru 3 bulan menikah sudah
timbul masalah. Karena masalah di dalam rumah tangga itu bukan hanya pas ijab kabulnya, tapi kita menjalaninya seumur hidupnya itu. Sekali seumur hidup. Oke Pak, pertanyaan terakhir ya Pak. Kalau saya bisa memilih penghulu untuk memimpin pernikahan di KUA, Pak, gitu. Apa saya bisa memilih penghulu sesuai keinginan gitu? Bisa. Itu kalau misalkan saya nih pengen kepala KUA yang hadir dalam pelaksanaan pernikahan saudara, silahkan. Tapi selama kepala KUA-nya itu tidak ada jadwal yang lain. Kalau misalkan pas daftar Pak Kepalanya atau yang lain sudah ada jadwal yang lain, ya harus menerima gitu dengan segala resiko. Oh saya pengennya tapinya ini udah penuh jamnya, waktunya, ya harus mengalah gitu. Kecuali kalau misalkan jamnya yang sudah ada jam 9, bolehlah jam 10, yang penting saya penghulunya Pak Kepala KUA. Nah, itu harus ngalah di waktunya ya. Iya, di waktunya gitu. Mungkin harinya itu tapi jamnya ya harus. Oke. Paling untuk dari kelompok kami itu aja Pak untuk pertanyaannya. Mungkin ini sih Pak, ada pesan atau apa gitu Pak mengenai anak-anak kita ini kan, generasi muda ini yang ingin melaksanakan pernikahan gitu. Perihal problematika pranikah ini Bapak, itu ada masukan atau ada saran atau bagaimana dari Bapak gitu Pak? Jadi kalau misalkan untuk pernikahan, saya bilang tadi itu banyak kendalanya, terutama kendala di dalam segi kita udah matang apa belumnya. Karena apa? Terutama di dalam rumah tangga itu yang jadi fokus di dalam perceraian untuk sekarang ini, tingginya perceraian, angka perceraian sekarang ini adalah masalah ekonomi. Ekonomi ya? Iya. Kadang-kadang kan penghasilan daripada istri lebih tinggi daripada suaminya. Nah itu kadang-kadang juga cerai dan lain sebagainya. Itu makanya di dalam rumah tangga, di dalam ibaratnya sebelum atau pranikah adanya pembinaan calon pengantin. Nah itu untuk minimalisir apa yang akan terjadi di dalam rumah tangga nanti ke depannya gitu. Kalau misalkan untuk kesehatan ya reproduksinya, terus ada perbedaan masalah darah nifas, darah haid, itu jangan sampai kita tidak tahu. Jangankan istrinya, suami juga harus tahu. Kalau misalkan udah 7 hari masih haid, udah lebih dari 7 hari masih haid, suaminya udah ngebet, nah itu berarti darahnya darah penyakit. Itu periksa dokter dulu ya. Iya, itu harus paham gitu. Karena paling sedikitnya darah haid berapa, terus golibnya atau kebiasaannya berapa hari, kemudian paling lamanya berapa hari, itu ada batas-batasnya. Ya di dalam fikih Islam. Ya untuk selanjutnya ya mungkin untuk kesan dan pesannya mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh saya bisa bermanfaat bagi adik-adik semua, dan juga saya berpesan di dalam berumah tangga jangan melihat dari segi enaknya, tapi harus dilihat problematika di dalam rumah tangga itu sendiri. Karena permasalahan yang kecil itu bisa menimbulkan permasalahan yang besar. Ya kalau misalkan kedua belah pihak saling ngotot. Kalau misalkan suami marah, pulang kerja marah, kemudian istri sewot, nah itu bisa menimbulkan di dalam rumah tangga, perpecahan dalam rumah tangga. Dan juga untuk laki-laki, hati-hati kalau misalkan nanti sudah berumah tangga, jangan sampai mengeluarkan kata-kata perceraian terhadap istri. Ya terutama kalau misalkan lagi sadar, tapi kalau misalkan lagi emosi, ya karena emosi mungkin itu bisa kembalinya itu saling memaafkan. Oke, paling dari kelompok kami segitu aja Pak pertanyaannya. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Ya, sama-sama. Kami saya mohon maaf apabila kalau saya mengharapkan tidak jangan puas. Ya, betul. Kalau misalkan puas udah puas begini aja kan. Tapi jangan sampai puas.
carilah informasi-informasi kepada yang lebih kompeten. Betul. Ya, Pak. Iya, Pak. Oke, dari kelompok kami sekian, Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Iya, Oke, sama-sama. untuk generasi muda bisa yang mau menikah bisa konsultasi dulu deh di KUA terdekat ya. Iya, Ya, Pak, ya. siap. Oke, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.